Budi menciumnya di depan umum, aksi yang membuat Luna marah. Namaku Budi, umurku 23 tahun. Aku tinggal di sebuah gubuk kecil di ujung desa Sumberjati, Kabupaten Kebumen. Tempat di mana ayam berkokok sebelum subuh, dan embun masih menempel di daun pisang saat matahari mulai menyingsing. Rumahku terbuat dari bambu dan kayu jati tua, atapnya dari genteng yang sudah retak-retak, tapi masih cukup kuat menahan hujan musim ini. Di dalamnya hanya ada satu dipan bambu, kompor tanah liat, dan foto ibuku yang tersenyum lemah di dinding, diambil sebelum penyakitnya memburuk. Setiap pagi, aku bangun sebelum azan subuh berkumandang. Aku menyalakan kompor, merebus kaldu ayam yang kumasak semalaman, lalu menata mangkuk-mangkuk di atas gerobak kayu warisan ayah. Gerobak itu sudah kusam, cat hijaunya mengelupas, roda depannya sering macet, tapi ia setia membawaku keliling kota setiap hari. Aku menjual mie ayam, bukan mie ayam biasa katanya. Rahasianya ada di bumbu rempah yang diracik ibuku sejak dulu. Kunyit, jahe, lengkuas, dan sedikit daun jeruk purut yang dipetik langsung dari halaman. Pelangganku kebanyakan buruh pabrik, tukang ojek, atau ibu-ibu yang baru pulang dari pasar. Mereka tak kaya, tapi selalu bilang, mie ayammu bikin hati tenang, Bud. Hidupku sederhana. Tapi jujur, aku tak pernah iri pada mereka yang naik mobil mewah atau tinggal di apartemen tinggi. Aku percaya, selama masih bisa bekerja dengan tangan sendiri dan menjaga kejujuran, rezeki tak akan pernah lari. Itu yang selalu diajarkan ayah sebelum ia pergi 5 tahun lalu. Orang baik tak perlu takut pada dunia, katanya. Dan aku memegang itu erat-erat. Hari ini, seperti biasa, aku berangkat lebih pagi dari biasanya. Dapsya seris syusui dari Pak Haji di masjid. 50 porsi untuk acara pengajian. Tapi sebelum sampai ke sana, gerobakku mogok di dekat kawasan Sudirman, roda depan lepas. Aku terpaksa menepi di trotoar dekat gedung megah bertuliskan Grup Wiratama, since 1987. Aku tak tahu siapa Wiratama? Yang ku tahu, gedung itu tinggi seperti gunung. Kacanya berkilau seperti cermin langit, dan penjaganya memakai seragam hitam yang membuatku merasa seperti pencuri hanya karena berdiri di dekatnya. Aku jongkok, mencoba memasang kembali roda dengan obeng karatan, keringat mengalir di pelipisku. Matahari Jakarta jauh lebih kejam daripada di desa. Di tengah usahaku, suara langkah kaki cepat terdengar. Aku mengintip dari balik gerobak. 2 pria berjas hitam berjalan cepat berbisik-bisik sambil menatap layar ponsel. Salah satunya berkata mobilnya sudah siap, rem depan dipotong separuh. Kalau dia naik jam 9 pagi seperti biasa, pasti jatuh di tikungan Senopati. Aku membeku. Pastikan tidak ada saksi. Bos bilang, ini harus kelihatan seperti kecelakaan biasa. Dewi sudah setuju. Arif juga akan memastikan Luna tidak curiga. Nama itu, Luna, membuatku teringat pada poster besar di lobi gedung tadi. Seorang wanita muda berkebaya putih. Rambutnya digelung rapi. Senyumnya anggun, tapi dingin. Putri Tunggal Sio Wiratama. Orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Menurut koran yang kubaca di warung kopi. Aku ingin berlari. Tapi kaki ini seperti tertanam di tanah. Mereka bicara tentang pembunuhan, dan mereka merencanakannya seperti memesan kopi. Aku menoleh ke arah pintu gedung. Tak lama, seorang wanita keluar, persis seperti di poster. Tapi kini ia mengenakan kebaya modern berwarna merah marun, dipadu rok pensil ketat yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya tergerai, wangi parfumnya tercium bahkan dari jarak 10 meter. Di bawah labangnya ada 2 satpam berjaga ketat. Tak mungkin aku bisa mendekat. Jika aku berteriak, mereka akan mengira aku gila atau penculik. Tapi aku tak bisa diam. Ayahku bilang, kebaikan yang tak diwujudkan sama saja dengan kejahatan yang disetujui. Detik-detik berlalu. Luna Perjilei menuju mobil mewah hitam yang sudah menunggu. Sopir membukakan pintu. Ini saat terakhir. Tanpa berpikir panjang, aku berdiri, mendorong gerobak ke samping, lalu berlari. Non! Teriakku, suaraku serak. Satpam langsung mengejar. Tapi aku lebih cepat. Aku mengejar Luna, dan dengan napas tersengal, aku menarik lengannya. Lalu mencium bibirnya. Dunia seakan berhenti. Wangi parfumnya, rasa garam di bibirku. Sorot matanya yang membelalak. Semuanya terekam dalam hitungan detik. Tapi di tengah kekacauan itu, aku membisikkan satu kalimat. Pelan namun tegas. Jangan naik mobilmu hari ini. Remnya sudah dipotong. Luna mendorongku keras. Aku terjatuh ke trotoar, lututku tergores. Satpam mengerubutiku, siap memukul. Tapi Luna mengangkat tangan.
Tunggu. Matanya menatapku, bukan dengan kemarahan, tapi kebingungan. Lalu perlahan ia menoleh ke mobilnya. Sopir tampak gugup. Salah satu satpam berbicara pelan ke telinganya. Periksa remnya, perintah Luna. Beberapa menit kemudian, wajah sopir pucat pasi. Rem depan. Dipotong separuh, Nona. Kerumunan mulai terbentuk. Orang-orang merekam dengan ponsel. Aku, pria lusuh berbaju compang-camping, duduk di tanah dengan darah di lutut, sementara putri konglomerat menatapku seolah aku hantu yang membawa pesan dari masa depan. Siapa kamu? Tanyanya, suaranya rendah tapi tajam. Budi, jawabku, menatap lurus ke matanya. Penjual mie ayam, ia diam sejenak. Lalu entah kenapa, ia tersenyum. Sedikit, tapi cukup membuat jantungku berdebar. Kamu gila, katanya. Tapi terima kasih, satpam melepaskanku. Aku bangkit gemetar, gerobakku masih di sana, roda belum terpasang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti pahlawan, meski tak ada yang tahu namaku. Saat aku mendorong gerobak pergi, aku mendengar Luna berkata pada sopirnya, batalkan semua jadwal hari ini. Aku mau tahu siapa yang berani menyentuh mobilku. Aku tak menoleh. Tapi di hati, aku berjanji. Jika mereka masih berniat mencelakainya, aku tak akan tinggal diam. Aku hanya penjual mie ayam. Tapi aku punya hati. Dan hati ini tak bisa diam melihat kejahatan bersembunyi di balik jas mahal dan senyum palsu. Langkahku perlahan membawa gerobak kembali ke jalanan Jakarta yang panas. Asap mie ayam mengepul dari panci, harum, hangat dan jujur. Titik hidupku. Tapi hari ini, sesuatu telah berubah. Aku bukan lagi hanya Budi si penjual mie. Aku adalah orang yang tahu rahasia keluarga terkaya di negeri ini. Dan rahasia itu berbau darah. Namaku Luna Wiratama. Usiaku 25 tahun. Aku lahir di Jakarta. Dibesarkan di antara marmer Italia, lukisan asli Basuki Abdullah, dan aroma kopi luwak yang diseduh oleh pelayan pribadi setiap pagi. Tapi jangan salah, kemewahan itu tak membuatku buta. Aku tahu, di balik senyum sopan para tamu ayahku, ada lidah yang tajam dan niat yang busuk. Ayah selalu bilang, di dunia bisnis, kepercayaan adalah mata uang paling langka. Dan sejak ia pergi 6 bulan lalu, aku belajar betapa benar ucapannya. Rumah kami, atau lebih tepatnya, istana kami, terletak di kawasan Pondok Indah. Dikelilingi tembok tinggi dan kamera pengintai yang jumlahnya lebih banyak daripada pohon di taman. Di dalam, semuanya terasa dingin. Bahkan di siang bolong, cahaya matahari seolah enggan masuk. Mungkin karena rumah ini tak lagi punya hangat sejak ayah tiada. Dan sekarang, ada ibu tiriku, Dewi. Ia dulu sekretaris pribadi ayah, cantik, anggun, dan selalu tahu kapan harus tersenyum. Mereka menikah hanya 3 bulan setelah ibuku yang asli meninggal karena kanker. Saat itu aku protes. Tapi ayah berkata, Dewi menjagaku saat kau sibuk kuliah di London. Aku diam. Tapi hatiku tak pernah menerimanya. Hari ini, aku duduk di teras belakang rumah, mengenakan kebaya sutra merah muda yang dipadukan dengan rok panjang berbahan lace transparan. Cukup sensual untuk membuat lekuk pinggang dan pahaku terlihat jelas, tapi tetap elegan, seperti yang selalu diajarkan ibuku. Seorang wanita bisa memikat tanpa melepas harga diri. Rambutku tergerai, masih basah setelah mandi, usaha untuk menenangkan pikiran setelah kejadian pagi tadi. Ya, pria itu, Budi, penjual mie ayam lusuh yang berani menciumku di depan ratusan pasang mata. Aku menutup mata. Mengingat sensasi itu, bibirnya kasar, napasnya beraroma bawang putih dan kayu bakar, tapi matanya jujur. Yasidas Perin Arif, kekasihku yang selalu tersenyum sempurna, tapi kadang matanya menghindar saat aku bertanya terlalu dalam. Kamu baik-baik saja, sayang? Suara Dewi membuyarkan lamunanku, aku menoleh. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan dress sutra biru muda, rambutnya digelung rapi, wajahnya bersih tanpa celah, tapi senyumnya terlalu cepat muncul, seperti dipasang, bukan tumbuh alami. Ya, jawabku datar. Hanya lelah. Kudengar ada insiden di kantor tadi pagi, katanya, duduk di kursi rotan di sebelahku. Kau dicium oleh penjual mie? Aku menatapnya. Kau dengar dari siapa? Arif menelepon. Ia khawatir. Aku menggigit bibir dalam. Arif. Ia memang selalu tahu segalanya. Tapi kenapa ia tahu sebelum satpam melapor? Rem mobilku dipotong, Bu, kataku pelan. Sengaja. Supaya aku mati dalam kecelakaan.
Dewi memegang dadanya seolah terkejut. Astaga, siapa yang berani? Tapi matanya tak bergetar. Tak ada rasa takut. Hanya, kehati-hatian, aku pura-pura tak menyadarinya. Polisi sedang menyelidiki. Tapi aku ingin tahu sendiri siapa di balik ini. Hati-hati Luna, katanya, suaranya lembut tapi dingin. Dunia ini penuh ular, bahkan di antara orang yang kau percaya. Kalimat itu terasa seperti lemparan batu ke kolam, membuat riak yang tak kunjung reda. Setelah ia pergi, aku naik ke kamar ayah, ruangan yang sengaja kubiarkan utuh sejak kematiannya. Di sana masih ada meja kerjanya, jam dinding antik, dan foto keluarga lama. Ayah, ibuku yang asli, dan aku kecil berumur 5 tahun, memeluk boneka wayang. Aku membuka laci rahasia di bawah meja, tempat ayah menyimpan surat-surat penting. Kosong. Semua dokumen tentang saham mayoritas, surat wasiat asli, bahkan catatan medis terakhirnya, hilang. Jantungku berdebar kencang. Ayah pernah bilang, jika sesuatu terasa salah, percayalah pada nalurimu. Bukan pada penampilan. Dan hari ini, semuanya terasa salah. Aku mengambil ponsel dan mencari nama Budi, penjual mie ayam. Tak ada hasil. Tapi aku ingat gerobaknya, hijau pudar, bertuliskan mie ayam Pak Junaedi di sisi kiri. Aku memerintahkan sopir pribadiku untuk menyusuri rute dari kantor ke arah timur. Tempat gerobak itu mogok. Sore itu, aku menemukannya. Di sebuah gang sempit di kawasan Cipinang, di antara warung nasi dan bengkel las, gerobak hijau itu berdiri di bawah pohon mangga tua. Dan di sana, duduk di bangku kayu, Budi sedang menyuapi seorang perempuan tua, ibunya, mungkin dengan semangkuk mie ayam. Ia mengenakan kemeja lusuh berwarna coklat, celana kain yang sudah luntur, dan sandal jepit yang nyaris putus talinya. Tapi caranya menyuapi sang ibu, perlahan, sabar, penuh kasih, membuatku teringat pada ayah. Aku turun dari mobil, mengenakan kebaya putih dengan rok panjang transparan berhiaskan sulaman emas. Cukup menarik perhatian tapi tak berlebihan. Bu Puspawaga menatapku heran. Tapi aku tak peduli. Kamu, kataku berdiri di depannya, Budi menoleh. Matanya membesar. Ia segera berdiri, mengelap tangannya di kain compang-camping yang dililit di pinggang. Nona Luna. Jangan panggil aku Nona, potongku. Namaku Luna, dan aku datang untuk berterima kasih. Ia menggeleng. Aku hanya tak tahan diam. Kenapa kamu tahu soal rem mobilku? Ia menatapku sejenak lalu menunjuk ke arah jalan raya. 2 pria berjas hitam. Mereka bicara di dekat gerobakku. Aku tak sengaja mendengar. Dan kamu percaya itu nyata? Bisa saja kamu salah dengar. Kalau salah aku minta maaf. Tapi kalau benar, aku tak mau ada orang mati hanya karena takut bicara. Suara itu sederhana, tulus, tanpa embel-embel, membuatku terdiam. Di dunia tempatku hidup, semua orang bicara dengan maksud tersembunyi. Tapi Budi, ia bicara seperti air, jernih, langsung, tanpa belok. Siapa yang kau dengar menyebut namaku? Tanyaku pelan, Dewi dan Arif. Nama itu menusuk dadaku seperti duri. Arif, kekasihku selama 3 tahun. Pria yang selalu mengantarku pulang. Yang menemaniku saat ayah sakit. Yang bahkan menangis di pemakaman. Tapi kenapa namanya disebut bersama Dewi? Kamu yakin? Tanyaku, suaraku bergetar. Budi mengangguk. Aku tak bisa lupa. Mereka bilang, Dewi sudah setuju. Arif juga akan memastikan Luna tidak curiga. Darahku terasa membeku. Aku ingin marah. Ingin menyangkal. Tapi naluriku, naluri yang diasah oleh ayah, berkata lain. Bersediakah kamu membantuku? Tanyaku. Ia menatapku, lalu menoleh ke ibunya yang tersenyum lemah dari balik mangkuk mie. Aku tak punya apa-apa, Nona. Maaf, Luna. Tapi kalau ini soal kebenaran, aku akan bantu. Asal kau janji. Jangan pakai uangmu untuk membeli kejujuranku. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya hari ini, senyumku tulus. Kejujuranmu tak dijual. Itu yang membuatnya berharga. Malam itu, aku pulang dengan hati yang berat tapi pikiran yang jernih. Di kaca spion, aku melihat Budi melambai. Sosok kecil di tengah gemerlap Jakarta yang tak pernah peduli pada orang sepertinya. Tapi malam ini, aku peduli. Karena di balik lusuhnya bajunya, ada keberanian yang bahkan Arif tak punya. Dan di balik senyum manis keluargaku, ada bayangan pengkhianatan yang mulai mengintai. Aku tak pernah menyangka seorang putri konglomerat akan duduk di gerobak mie ayamku, apalagi meminta bantuku menyelidiki keluarganya sendiri. Tapi ketika Luna berkata,
Aku butuh tempat yang aman. Tempat di mana mereka tak akan mencariku. Aku tahu hanya satu jawaban yang masuk akal. Desaku, Sumberjati, tempat di mana listrik masih sering padam. Jalan berlubang, dan orang-orang saling tahu nama anak cucunya. Di sana tak ada kamera pengintai, tak ada satpam berseragam hitam, hanya sawah, ayam, dan senyum tulus dari tetangga yang tak peduli seberapa kaya atau miskin kau. Kami berangkat tengah malam. Aku naik di samping sopir. Luna duduk di belakang, mengenakan kebaya katun sederhana berwarna hijau tua, dipadu rok panjang berbahan katun transparan yang memperlihatkan lekuk pahanya tanpa terlalu mencolok. Rambutnya diikat longgar, wajahnya tanpa riasan. Ia terlihat manusiawi. Bukanlah lagi putri dalam poster, tapi perempuan yang lelah dan takut. Kau yakin aman? Tanyanya saat mobil masuk ke jalan setapak berbatu. Di desaku, orang asing langsung ketahuan, jawabku. Tapi kau bukan orang asing. Kau tamuku. Ia tersenyum kecil. Kedengarannya seperti janji. Bukan janji, fakta. Saat fajar menyingsing, kami tiba di gubukku. Ibuku, yang biasanya hanya bisa duduk di depan, tersenyum lebar melihatku membawa tamu istimewa. Ia tak tahu siapa Luna, dan aku sengaja tak memberitahu. Bagi ibuku, ia hanya nona cantik yang baik hati. Kami menyimpan mobil di gudang tua milik Pak Lurah, lalu berjalan kaki melewati sawah. Embun pagi membasahi kaki Luna, tapi ia tak mengeluh. Ia bahkan berhenti sejenak, menatap matahari terbit di balik pohon randu, lalu berbisik. Aku lupa langit bisa seindah ini. Aku tak menjawab. Tapi hatiku berdebar. Di kota, ia hidup di antara gedung yang menutupi langit. Di sini, langit terbuka. Seperti hatinya yang mulai terbuka juga. Kami mulai menyelidiki dari sini. Aku menghubungi temanku, Juki, mekanik sekaligus mantan montir di bengkel besar Jakarta. Ia kini pulang kampung setelah bosnya ketahuan korupsi. Juki setuju memeriksa foto-foto bagian rem mobil Luna yang kurekam diam-diam. Ini bukan kerusakan biasa, katanya sambil mengunyah rokok klobot. Remnya dipotong pakai gergaji halus. Dilakukan oleh orang yang tahu persis cara kerja sistem rem mobil mewah. Bukan preman biasa. Siapa yang punya akses seperti itu? Tanya Luna. Bengkel resmi. Atau orang dalam, jawab Juki matanya menyipit. Kau punya musuh di lingkaran sendiri, Nona? Luna diam. Tapi aku tahu jawabannya. Sore itu, kami pergi ke pasar desa, tempat paling ramai di Sumberjati. Luna mengenakan selendang batik untuk menutupi sebagian tubuhnya, tapi tetap saja menarik perhatian. Napra ibu-ibu berbisik dan anak muda menoleh berulang kali. Tapi Luna tenang. Ia bahkan membeli pisang goreng dari Mbok Surti, lalu duduk di warung kopi, minum es teh dengan santai. Di sini, aku merasa bebas, katanya pelan, karena tak ada yang mengenalmu sebagai Luna Wiratama, balasku. Di sini kau hanya Luna. Ia menatapku, lalu tersenyum. Senyum yang tak pernah kulihat di poster kantor. Tapi kebebasan itu tak bertahan lama. Malam harinya, saat kami kembali ke gubuk, aku melihat jejak ban mobil asing di jalan setapak. Tak biasa. Desa kami tak punya mobil mewah, apalagi hitam mengilap seperti yang kini parkir di dekat sumur tua. Masuk! Bisiku mendorong Luna ke balik rumpun bambu. Dua pria turun. Berjas hitam, sama seperti yang kulihat di Jakarta. Mereka menyapu area dengan senter. Mencari kami! Mereka tahu kau di sini, desis Luna. Napasnya cepat. Aku tak bilang pada siapapun, jawabku. Jantung berdebar kencang. Kecuali Juki. Tapi aku tak mau curiga tanpa bukti. Ayahku selalu bilang, menuduh tanpa bukti sama jahatnya dengan berbohong. Kami menunggu hingga mereka pergi. Dari malam itu nakam tak bisa tidur. Aku memberi Luna golok dapur. Satu-satunya senjata yang kumiliki. Ayah menerimanya dengan tangan gemetar, tapi matanya tajam. Kalau mereka datang lagi, aku tak akan lari, katanya. Kau tak perlu lari, jawabku. Kau punya aku. Kata-kata itu terucap begitu saja. Tapi begitu keluar aku menyesal. Bukan karena tak tulus, tapi karena tak pantas. Aku siapa? Penjual mie ayam. Ia putri kerajaan modern. Apa yang bisa kulindungi? Tapi malam itu, di bawah langit penuh bintang, Luna meletakkan tangannya di lenganku. Kamu sudah melindungiku sejak hari pertama. Budi, bahkan sebelum aku tahu aku butuh dilindungi, aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya mengangguk.
Keesokan pagi, kami memutuskan pergi ke bengkel rahasia di pinggiran kota, tempat Juki dulu bekerja sebelum pulang kampung. Ia memberi alamatnya diam-diam lewat secarik kertas yang diselipkan di bungkus tempe. "Kalau kau tak percaya padaku, jangan datang," tulisnya. "Aku percaya." Karena di dunia yang penuh pengkhianatan, terkadang satu kepercayaan kecil adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Di bengkel itu, tersembunyi di balik pabrik tahu tua, kami menemukan sesuatu yang mengejutkan. Catatan servis mobil Luna selama 6 bulan terakhir. Dan di sana tertulis tangan Arif sebagai yang menyetujui semua perawatan, termasuk servis terakhir, 2 hari sebelum rem dipotong. "Dia yang mengizinkan mereka masuk," kata Luna. Suaranya bergetar. Dia tahu air matanya jatuh, tapi ia segera menghapusnya. "Aku harus kuat." Aku menepuk bahunya. "Kau tak sendiri." Saat kami keluar dari bengkel, mobil hitam itu kembali muncul. Kali ini lebih agresif. Mereka mengejar kami di jalan berbatu. Aku menarik Luna ke sawah, berlari melewati lumpur, semak, dan parit. Ia terjatuh, bajunya kotor, rambutnya acak-acakan, tapi ia bangkit tanpa mengeluh. Di tengah sawah, aku menyembunyikannya di pondok penjaga air. Napas kami berat, jantung berdebar. Tapi di balik ketakutan itu ada sesuatu yang tumbuh. Kepercayaan. "Kenapa kamu mau melakukan ini untukku?" Tanyanya tiba-tiba. Aku menatap matanya, lelah, tapi masih berapi. Karena kebenaran tak punya kelas sosial, Luna. Ia milik siapa saja yang berani memperjuangkannya. Ia mengangguk. Lalu untuk pertama kalinya ia memelukku, pelukannya hangat. Seperti pelukan ibuku dulu. Dan di tengah lumpur, bau padi dan ancaman kematian, aku merasa, utuh kami selamat malam itu. Tapi aku tahu, ini baru awal. Mereka tak akan berhenti. Dan kami tak boleh lengah. Karena di balik roda yang rusak, ada roda konspirasi yang berputar lebih cepat. Dan kali ini, kami yang akan menghentikannya. Aku pernah percaya cinta itu suci. Arif mengajarkanku itu, dengan bunga mawar setiap Senin pagi, dengan surat tangan yang ia tulis di atas kertas daur ulang, dan dengan cara yang meredam diri saat ayah sakit, seolah ia juga kehilangan seorang ayah. Ia bilang, cinta bukan soal harta, Luna, tapi soal kehadiran. Dan aku percaya. Bahkan ketika dunia bisnis mengajariku untuk curiga, hatiku tetap membukakan pintu untuknya. Tapi sekarang, nama itu, Arif, tertulis di atas catatan servis mobilku. Tangan yang menyetujui perawatan terakhir. Tangan yang memberi akses pada orang-orang yang ingin membunuhku. Aku duduk di beranda gubuk Budi, mengenakan kebaya sutra ungu tua yang kubawa dari Jakarta. Rokennya panjang. Berbahan lace tipis yang memperlihatkan lekuk pahaku tanpa vulgar. Rambutku diikat longgar dengan jepit kayu ukir. Di sekitarku, desa Sumberjati mulai bersiap untuk maghrib. Ayam pulang ke kandang, ibu-ibu menumbuk sambal, dan asap dapur mengepul dari atap bambu. Semuanya damai. Tapi hatiku kacau. "Kau yakin itu tulisan tangannya?" Tanyaku untuk kesekian kalinya, suaraku serak. Budi duduk di bangku kayu di sebelahku, memperbaiki roda gerobaknya yang rusak. "Itu manggok sama menoleh." Juki bilang Arif sering datang ke bengkel itu. Bahkan punya kunci akses khusus. Aku menutup mata. Mengingat wajah Arif, senyumnya yang selalu tepat waktu, caranya menyisir rambut ke belakang, suaranya yang lembut saat memanggilku sayang. Tapi apakah itu cinta? Atau sandiwara? Aku mengeluarkan ponselku, masih menyala berkat powerbank yang kubawa. Aku membuka chat terakhir dengannya 3 hari lalu, Arif. "Jangan khawatir, sayang. Ku selalu menjagamu, aku. Ada yang aneh?" "Arif, aku merasa diawasi." "Arif, itu hanya paranoiamu. Istirahatlah. Aku cinta kamu." "Cinta," kata yang kini terasa seperti pisau. "Kenapa kau masih mempertanyakannya?" Tanya Budi tiba-tiba. Suaranya pelan tapi tajam. "Bukti sudah di depan matamu." Aku menatapnya. "Karena cinta itu buta, Budi. Dan aku pernah melihat sisi baiknya. Ia menemaniku saat ibuku meninggal. Ia menangis di pemakaman ayah. Ia bahkan menolak saham yang ayah tawarkan, katanya. Ia tak mau dianggap memanfaatkanku." Budi berhenti memperbaiki roda. Ia menatapku, matanya tenang seperti kolam di pagi hari. "Orang jahat paling berbahaya bukan yang selalu jahat," katanya. "Tapi yang tahu cara terlihat baik." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan apapun. Aku ingin marah. Ingin membela Arif, tapi ingatan mulai berbicara.
Saat ia menyarankan aku naik mobil sendiri hari itu. Saat ia menolak ikut rapat keluarga minggu lalu. Saat ia tiba-tiba sibuk setiap kali aku ingin bicara soal warisan ayah. Semua terasa seperti kepingan puzzle yang kini mulai menyatu, membentuk wajah pengkhianatan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berjalan ke sungai kecil di belakang desa, duduk di batu pipih, memandangi air yang mengalir tenang. Di kota, sungai dipenuhi sampah dan bau. Di sini, airnya jernih, bintang-bintang memantul seperti permata. Kau di sini, suara Budi memecah kesunyian. Ia duduk di sebelahku tanpa menyentuh, hanya menemani. Kau pernah kehilangan seseorang yang kau cintai? Tanyaku pelan. Pernah, jawabnya. Ayahku, tapi bukan karena kematian, karena kebohongan. Ia bilang pergi cari kerja, ternyata kabur dengan utang judi. Aku menoleh. Dan kau memaafkannya? Tidak, katanya. Tapi aku belajar. Memaafkan bukan berarti lupa. Kadang, memaafkan berarti melepaskan. Agar kau tak terus terluka oleh bayangan yang tak nyata. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ada seseorang yang mengerti tanpa menghakimi. Keesokan pagi, aku memutuskan kembali ke Jakarta. Diam-diam. Aku harus melihat Arif dengan mataku sendiri. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai tersangka. Budi menolak kembali. Aku akan jadi beban bagimu di sana, katanya. Tapi kalau kau butuh aku, panggil. Aku sudah kau terbang meski harus jalan kaki dari sini. Aku tersenyum. Aku percaya. Di Jakarta aku menyamar, mengenakan kemeja polos, celana jeans ketat yang memeluk lekuk tubuhku, rambut diwarnai coklat tua, dan kacamata hitam besar. Aku menyewa apartemen kecil di kawasan Senopati, jauh dari rumah keluarga. 2 hari kemudian, aku mengikuti Arif. Ia pergi ke kafe mewah di Plaza Indonesia, tempat kami dulu sering kencan. Tapi kali ini ia tak sendiri. Di meja pojok duduk Dewi, ibu tiriku sedang menyeruput teh hijau. Aku bersembunyi di balik pilar, jantung berdebar, mereka tertawa. Bicara santai, tapi bahasa tubuh mereka terlalu akrab, terlalu nyaman. Lalu Arif mengeluarkan amplop coklat, memberikannya pada Dewi Wang, atau dokumen, aku tak tahu. Tapi cukup untuk membuat hatiku hancur. Saat mereka pergi, aku menghampiri pelayan yang membersihkan meja. Boleh lihat nota mereka? Tanyaku menyelipkan uang ke tangannya, ia mengangguk. Di nota tertulis, 2 teh hijau, 1 kopi espresso, 1 paket keamanan. Paket keamanan? Tanyaku, itu kode bisik pelayan. Biasanya buat transaksi rahasia. Bos kami tak pernah tanya. Aku berjalan pulang dengan langkah berat. Langit Jakarta kelabu. Seperti Kiorisu, tapi malam itu sesuatu terjadi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku tidak seperti yang kau kira. Aku menatap layar. Jantungku berhenti sejenak. Itu gaya Arif. Ia selalu menulis seperti itu. Misterius, puitis, aku ingin menghapusnya. Tapi jari ini mengetik balasan. Siapa ini? Tak ada jawaban. Tapi pesan itu memberiku keraguan kecil. Seperti celah cahaya di tengah kegelapan. Mungkin Budi benar, kebenaran sering tersembunyi di balik niat baik. Atau mungkin ini hanya trik lain untuk membuatku lengah. Aku tak tahu. Yang ku tahu, besok ini aku akan menghadapi Arif, dan kali ini, aku tak akan membiarkan cinta mengaburkan kebenaran. Karena di dunia ini, pengkhianatan paling menyakitkan bukan yang datang dari musuh, tapi dari orang yang kau percaya dengan seluruh hatimu. Ku kembali ke Jakarta bukan karena rindu kota, tapi karena Luna mengirimiku pesan. Aku butuh matamu yang jujur. Datanglah. Aku tak tahu apa yang terjadi sejak ia pergi dari desa, tapi cukup melihat matanya lewat layar ponsel, lelah, bingung, tapi masih berapi untuk membuatku naik bus malam pertama ke ibu kota. Kini, aku berdiri di depan gedung tua di kawasan Menteng, bekas kantor cabang pertama Grup Wiratama, menurut catatan yang Luna berikan. Bangunannya tak megah seperti pusat bisnis di Sudirman. Dindingnya berlumut, jendelanya retak, tapi gerbang besinya masih kokoh, dijaga oleh seorang satpam tua yang mengenali Luna sejak kecil. Kau temannya? Tanya satpam itu menatap bajuku yang lusuh. Ya, jawabku, tanpa ragu. Ia mengangguk. Ayahnya dulu bilang, orang baik tak perlu seragam untuk dihormati. Masuklah. Di dalam, debu menutupi lantai marmer. Foto-foto lama tergantung di dinding. Ayah Luna muda, berdiri bersama saudaranya. Seorang pria berwajah teduh, berkacamata, senyumnya hangat.
Di bawah foto tertulis, Dodi and Haris Wiratama, bersaudara berbisnis berbagi. Ini Paman Dodi, kata Luna, berdiri di sampingku. Ia mengenakan kebaya putih gading dengan rok panjang berbahan sutra transparan yang memperlihatkan lekuk tubuhnya tanpa berlebihan. Elegan, sensual, tapi tetap anggun. Rambutnya digelung longgar, wajahnya tanpa riasan tebal. Ia terlihat rapuh, tapi matanya tajam seperti elang. Dia selalu hadir di pemakaman ayah, lanjutnya. Memberiku pelukan, bilang akan menjagaku seperti anak sendiri. Bahkan menawarkan diri jadi penasihat hukum perusahaan. Aku menatap foto itu. Sesuatu mengganjal, kalau dia begitu baik. Kenapa kau curiga? Luna menunjuk laci meja tua di sudut ruangan. Ayah menyimpan dokumen rahasia di sini. Termasuk laporan tentang saham yang Dodi klaim diberikan oleh ayah. Tapi tak ada tanda tangan ayah di surat itu. Kami membongkar arsip, kertas-kertas kuning, map berdebu, nota pembelian tanah, dan catatan rapat internal. Di antara semuanya, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tertahan. Sebuah amplop coklat, bertuliskan tangan, untuk Luna, jika aku tiada. Di dalamnya, surat dari ayahnya, dan laporan medis rahasia dari rumah sakit swasta di Singapura. Jika kau baca ini, berarti aku sudah tak ada. Jangan percaya pada siapapun, bahkan pada mereka yang menangis di pemakamanku. Aku merasa tubuhku melemah sejak Dodi mulai sering datang ke rumah. Dokter bilang, ada racun lambat dalam tubuhku, arsenik, dosis kecil tapi konsisten. Cari buktinya, dan lindungi dirimu. Luna terdiam, tangannya gemetar. Air matanya jatuh di atas kertas kuning itu. Dia meracuni ayahku? Aku tak bisa menjawab. Tapi hatiku tahu, ini bukan sekadar perebutan warisan. Ini pembunuhan. Kami memutuskan menyelidiki lebih dalam. Luna menghubungi mantan asisten pribadi ayahnya yang kini tinggal di Bandung. Ia bersedia bicara, tapi hanya jika bertemu langsung. Malam itu, kami pergi ke pabrik mie lama di pinggiran Jakarta, tempat asisten itu bekerja sekarang, setelah dipecat oleh Dewi. Di sana, di antara mesin penggiling dan bau tepung, seorang pria paruh baya menyerahkan satu benda kecil, flash disk. Ini rekaman suara terakhir ayahmu, katanya. Dodi datang ke kamar rumah sakit. Mereka bertengkar. Ayah bilang, kau tak akan pernah dapat perusahaanku. Dodi menjawab, kau sudah mati, Haris. Tinggal tunggu waktunya. Luna memeluk flash disk itu seperti memeluk nyawa ayahnya. Tapi saat kami keluar dari pabrik, mobil hitam itu kembali muncul. Kali ini, mereka tak main-main, 4 orang turun, berjalan cepat. Salah satunya mengacungkan pistol. Lari! Teriakku, menarik tangan Luna. Kami berlari melewati gang sempit, melewati tumpukan karung goni dan gerobak sampah. Luna tersandung jatuh. Aku menariknya bangun, dan dalam gerakan itu, bajunya sobek di bagian lengan, tapi ia tak peduli. Ia hanya berlari. Di ujung gang, kami bersembunyi di balik truk sayur. Napas kami berat. Yu Jatung berdebar, kenapa mereka tak menembak? Tanyaku, karena mereka ingin kami hidup untuk diinterogasi, jawab Luna. Suaranya gemetar. Mereka tahu kami punya bukti. Aku menatapnya. Di bawah cahaya redup lampu jalan, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, tapi matanya masih menyala. Kita harus menyerahkan ini ke polisi, kataku. Luna menggeleng. Polisi bisa dibeli? Ayah pernah bilang, Dodi punya jaringan sampai ke istana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ia menatapku, lalu tersenyum kecil. Senyum yang penuh tekad. Kita buktikan sendiri. Kita cari arsip asli perusahaan. Ayah bilang, semuanya disimpan di tempat yang tak bisa dijamah uang, Pulau Mentari. Aku tak tahu di mana itu. Tapi aku tahu di Cusatual. Aku akan mengantarnya sampai akhir. Keesokan pagi, kami kembali ke rumah tua itu untuk mengambil dokumen lain. Tapi saat tiba, gedung itu terbakar. Asap hitam mengepul ke langit Jakarta. Mereka tahu kita di sini, bisik Luna. Aku menariknya pergi. Tapi sebelum pergi, aku melihat sesuatu di antara puing. Sepatu kulit mahal, ukuran pria, model klasik. Dan di sampingnya korek api emas bertuliskan, D2I, Dodi Wiratama, ia tak hanya dalang. Ia turun tangan. Sore itu, aku duduk di warung kopi pinggir jalan, memandangi Jakarta yang tak pernah tidur. Di saku, ada foto ayah Luna dan Dodi, 2 bersaudara yang dulu saling memeluk, kini terpisah oleh racun dan keserakahan. Aku teringat kata-kata ayahku, orang baik tak perlu takut pada dunia. Tapi kali ini, bukan soal takut.
Ini soal keberanian melawan. Kejahatan yang bersembunyi di balik senyum keluarga. Dan aku, penjual mie ayam dari desa kecil, akan berdiri di sisi Luna sampai kebenaran menang. Karena keadilan tak memilih kelas, ia hanya memilih hati yang berani. Hujan turun deras malam itu, seperti langit menangisi keputusanku. Aku duduk di balkon apartemen sewaan, mengenakan kebaya hitam berbahan sutra tipis yang menempel pada tubuhku karena basah oleh percikan hujan. Rok panjangku, berhiaskan sulaman perak berbentuk burung Garuda, terlipat di lantai, basah dan kusut. Aku tak peduli. Yang ku genggam erat adalah flash disk berisi rekaman suara ayahku dan surat terakhirnya. Di dalamnya ada nama Dodi, tapi juga ada keraguan. Karena sejak pesan itu masuk, aku tidak seperti yang kau kira. Aku tak bisa berhenti memikirkan Arif. Kenangan membanjiri. Dia yang menemaniku di rumah sakit saat ayah koma. Dia yang menolak hadiah mobil mewah dari ayah, bilang, aku mencintaimu, bukan hartamu. Dia yang selalu tahu kapan aku butuh pelukan, bukan kata-kata, tapi bukti juga tak bisa kuingkari. Namanya di catatan servis. Pertemuannya dengan Dewi. Paket keamanan di kafe. Aku terjebak di antara hati dan akal. Lalu, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Tapi aku tahu siapa itu. Temui aku di Taman Suropati. Sendirian. Jika kau bawa polisi atau Budi, aku tak akan datang. Aku menatap hujan. Ini jebakan, pasti. Tapi jika ini kesempatan terakhir untuk tahu kebenaran, aku harus ambil risiko. Aku mengirim pesan cepat ke Budi. Jika aku tak kembali dalam 1 jam, cari Arif. Dan jangan percaya siapapun, termasuk aku. Lalu aku pergi. Taman Suropati malam itu sepi. Lampu taman redup, daun basah berkilau di bawah cahaya kuning. Di bangku tengah, seseorang duduk, berjas basah, rambutnya menempel di dahi, tubuhnya gemetar. Arif, ia menoleh saat aku mendekat, matanya merah, wajahnya pucat, tangannya memegang amplop coklat. Kau datang, katanya, suaranya serak. Aku ingin tahu kebenaran. Jawabku dingin. Bukan sandiwaramu, ia tersenyum getir. Aku tak pernah berakting, Luna. Cintaku padamu nyata. Lalu kenapa kau setujui servis mobilku? Kenapa kau temui Dewi? Ia menunduk. Lalu, perlahan, membuka kancing jasnya. Di perutnya, luka tembak segar. Darah bercampur hujan, aku terhuyung mundur. Apa ini? Mereka menangkapku 3 hari lalu. Katanya napasnya tersengal. Dodi, ia tahu aku mulai curiga. Dia lances keluargaku, ibu dan adikku di Surabaya. Bilang, jika aku tak ikut rencananya, mereka akan menghilang. Air mataku bercampur hujan. Jadi kau menurut? Aku pura-pura bisiknya. Aku setujui servis itu, tapi ku sabotase sendiri remnya agar tak putus total. Cukup membuat mobil berhenti, bukan jatuh. Aku berharap kau selamat dan bertarik curiga. Aku terdiam. Semua terasa seperti mimpi buruk yang mulai menemukan cahaya. Kenapa sekarang kau muncul? Karena mereka tahu kau dan Budi menemukan dokumen di Menteng. Mereka akan membunuhmu malam ini. Aku kabur dari penjara mereka. Untuk memperingatkanmu, ia menyerahkan amplop itu. Ini daftar rekening rahasia Dodi, bukti transfer ke pembunuh bayaran, dan ini alamat gudang di Pelabuhan Tanjung Priok, tempat mereka menyimpan senjata dan dokumen palsu. Aku mengambil amplop, tanganku gemetar. Kenapa kau lakukan ini? Kau bisa kabur. Selamatkan dirimu. Arif menatapku, matanya penuh cinta, penuh penyesalan. Karena aku mencintaimu, Luna. Dan cinta sejati bukan soal menyelamatkan diri, tapi rela mati demi orang yang kau cintai. Sebelum aku sempat menjawab, suara mesin mobil menderu. Lampu sorot menyala terang. Mobil hitam berhenti di ujung taman. Pintu terbuka. 4 orang turun, semuanya bersenjata. Lari! Teriak Arif mendorongku ke semak, tapi aku tak mau pergi. Ayo kita kabur bersama! Ia menggeleng. Aku sudah mati sejak mereka menembakku. Tapi kau harus hidup. Untuk ayahmu. Untuk kebenaran. Ia berdiri menghadap para pengejar, lalu berteriak, di sini. Aku yang kau cari. Mereka menembak. 1 peluru. 2. 3. Arif jatuh. Tapi sebelum tubuhnya menyentuh tanah, ia berteriak padaku. Suaranya parau namun jelas. Dodi, dia yang meracuni ayahmu. Dan Dewi hanya pion, aku menjerit. Tapi Budi, entah dari mana, menarikku pergi, menyeretku ke gang sempit di belakang taman. Jangan lihat.
Lari, perintahnya, aku menangis. Hujan menghantam wajahku, tapi tak sepedih rasa di dadaku. Arif mati. Bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai pahlawan. Di mobil Budi, yang entah bagaimana ia dapatkan, aku memeluk amplop itu erat-erat. Tubuhku gemetar, bajuku basah kuyup, riasanku luntur. Tapi di balik kehancuran itu, ada satu kepastian. Dodi adalah dalangnya. Kita harus ke polisi, kata Budi. Menyetir cepat. Tidak, jawabku. Suaraku tiba-tiba tenang. Kita harus ke Pelabuhan Tanjung Priok malam ini? Sebelum mereka menghancurkan bukti, Budi menatapku sekilas. Kau yakin? Aku mengangguk. Arif mati untuk ini. Aku tak akan biarkan kematiannya sia-sia. Malam itu, di bawah hujan yang tak kunjung reda, kami melaju ke pelabuhan. 2 orang dari dunia berbeda, menyatukan keberanian demi kebenaran. Dan di dalam amplop itu, selain bukti, ada satu catatan kecil dari Arif. Maafkan aku, Luna, aku tak sempat bilang selamat tinggal. Tapi jika kau bahagia suatu hari, itu sudah cukup. Aku menangis lagi, tapi kali ini, air mataku bukan tanda kelemahan. Ini air mata sumpah. Aku bersumpah, Dodi akan membayar, dengan nyawanya atau dengan kehancurannya. Karena di dunia ini, pengorbanan sejati tak pernah mati. Ia hanya menunggu keadilan datang. Aku tak pernah naik kapal sebelumnya. Di desaku, laut hanyalah cerita dari nelayan tua yang pulang dengan jaring kosong. Tapi kini, aku berdiri di dermaga Sunda Kelapa, angin laut menerpa wajahku, membawa aroma garam, ikan asin, dan berspakir yang sedang bagi yang biasa menginjak tanah sawah. Di sampingku, Luna mengenakan kebaya putih berbahan katun tipis, longgar di dada, tapi memeluk pinggangnya dengan sempurna. Dipadu rok panjang berwarna biru laut yang berbahan lace transparan, memperlihatkan lekuk pahanya tanpa vulgar. Rambutnya dikepang longgar dihiasi jepit mutiara kecil. Ia terlihat seperti putri dari legenda Jawa yang turun ke dunia nyata. Kau yakin ini tempatnya? Tanyaku, menatap kapal kayu tua yang akan membawa kami ke Pulau Mentari. Luna mengangguk, memegang peta lusuh yang diberikan Arif. Ayah menyebutnya dalam suratnya. Arsip asli disimpan di gudang tua di ujung tebing, tempat matahari terbenam menyentuh laut pertama kali. Kami menyewa kapal nelayan milik Pak Harun, pria tua berkulit legam. Mata tayam dan tato naga di lengannya. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk saat Luna menyebut nama Wiratama. Keluarga itu pernah bangun dermaga di sana, katanya pelan. Tapi sejak bos lama mati, pulau itu sepi. Katanya, angker, aku tak percaya pada hantu. Tapi aku percaya pada manusia yang berpura-pura jadi hantu untuk menyembunyikan kejahatan. Perjalanan memakan waktu 3 jam. Laut tenang, langit biru, burung camar berteriak di atas. Luna duduk di buritan, menatap cakrawala, matanya kosong tapi teguh. Ia belum tidur sejak malam Arif mati. Aku tahu, karena aku juga tak bisa tidur, melihat bayangannya yang terus menghantui mimpi Luna. Saat Pulau Mentari muncul di kejauhan, aku terpukau. Pulau kecil berpasir putih dikelilingi batu karang, dengan pepohonan kelapa yang melambai-lambai. Di tengahnya terlihat atap bangunan tua, gudang yang disebut Arif. Kami turun di sini, kata Pak Harun. Tapi aku tak bisa tunggu lama. Ombak sore tak ramah. Kami membayar lebih memintanya menunggu sampai malam. Begitu kaki kami menginjak pasir, suasana berubah. Sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara anak bermain, tak ada deru mesin. Hanya debur ombak dan desir angin. Mereka sudah di sini, bisik Luna. Menunjuk jejak sepatu di pasir, lebih baru dari jejak kami. Aku menggenggam golok kecil di balik kemeja. Kica harus cepat. Kami menyusuri jalan setapak, melewati rumah nelayan kosong, warung tutup, dan kuil kecil berlumut. Di ujung pulau, tebing curam menjulang, dan di bawahnya, gudang kayu tua dengan pintu besi berkarat. Di dalam, gelap gulita. Bau kayu lapuk, garam, dan kertas tua menyengat. Luna menyalakan senter ponselnya. Rak-rak kayu memenuhi ruangan, penuh map, buku besar, dan kotak logam berkarat. Ini dia, katanya. Suaranya bergetar. Ia membuka map bertuliskan Wiratama Group, dokumen asli 1987-2025. Di dalamnya, surat wasiat asli ayahnya, dengan tanda tangan basah dan cap jempol. Daftar saham asli menunjukkan Dodi hanya punya 5%, bukan 40% seperti klaimnya. Laporan laboratorium tentang arsenik dalam tubuh ayahnya. Dan yang paling mengejutkan,
Rekaman video lama dari kamera keamanan rumah sakit. Dodi menyelinap ke kamar Ayah, menuangkan cairan ke infus. Aku menelan ludah. Ini bukan hanya bukti. Ini senjata pemusnah. Tapi sebelum kami sempat mengambil semuanya, suara langkah kaki terdengar di luar. Mereka datang, desis Luna. Kami bersembunyi di balik rak. Pintu gudang terbuka, cahaya senter menyapu ruangan. Dan di sana, berdiri Dewi. Ia mengenakan dress hitam ketat, rambutnya digulung rapi, wajahnya dingin seperti batu. Di tangannya pistol. Kau pikir kau menang, Luna? Katanya suaranya tajam. Dodi mungkin tertangkap, tapi aku masih punya rencana. Kau hanya pion, Bu, jawab Luna keluar dari persembunyian. Ayah tahu kau tak punya nyali membunuh, tapi kau punya nafsu, dan itu cukup untuk Dodi memanfaatkanmu. Dewi tertawa, tawa yang pahit, penuh kebencian. Aku memberinya segalanya, tapi ia tak pernah melihatku sebagai istri, hanya sekretaris yang naik pangkat. Aku layak lebih. Kau layak di penjara, balas Luna. Dewi mengangkat pistol. Kalau begitu, kita mati bersama. Tapi sebelum ia menembak, aku melempar map tebal ke arahnya. Ia terkejut, pistolnya jatuh. Lari! Teriakku. Kami keluar dari gudang, berlari melewati hutan kecil, menuju tebing. Di belakang, Dewi mengejar, teriakannya memecah kesunyian pulau. Saat tiba di tepi tebing, Luna berhenti. Kita terjepit. Ombak menghantam karang di bawah. Tak ada jalan lain, tapi aku melihat sesuatu, tali tambang tua, terikat di pohon besar. Mungkin bekas jalan rahasia nelayan dulu? Pegang erat? Seruku, mengikat tali di pinggang Luna. Ia mengangguk, lalu melompat, melayang sebentar sebelum mendarat di bebatuan di bawah. Aku menyusul di atas. Dewi berteriak, kau tak akan lolos. Tapi kami tak menoleh. Kami berlari ke arah dermaga. Membawa dokumen itu seperti membawa nyawa. Saat kapal Pak Harun menjemput kami, matahari mulai tenggelam, menyentuh laut pertama kali. Seperti kata ayah Luna. Luna duduk di buritan, memeluk dokumen itu erat. Angin laut mengibaskan rambutnya, bajunya basah oleh percikan ombak, tapi matanya bersinar. Kita hampir sampai, katanya pelan. Aku mengangguk. Tapi perjalanan belum selesai. Karena aku tahu, Dewi tak akan menyerah. Dan di daratan, Dodi mungkin sudah disergap polisi, tapi kejahatan sebesar ini tak mati hanya dengan satu penangkapan. Ia butuh kehancuran total, dan malam ini kami membawa api yang akan membakarnya. Aku tak pernah membayangkan kebenaran harus ditemukan di tempat yang begitu sunyi, di ujung pulau yang bahkan nama pun jarang menyebutnya. Tapi disinilah semuanya bermula. Kindaus disinilah semuanya akan berakhir. Gudang itu gelap, lembab, dan penuh debu, tapi setiap dokumen di dalamnya bernapas dengan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Aku memegang map berat itu erat-erat, seolah jika ku lepaskan, ayahku akan benar-benar hilang selamanya. Lalu, pintu terbuka. Dewi berdiri di ambang cahaya senja, siluetnya tajam seperti pisau. Ia mengenakan dress hitam ketat yang memeluk tubuhnya tanpa ampun, rambutnya digelung rapi, wajahnya dingin, tapi matanya penuh api. Kau pikir kau menang, Luna? Katanya, suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang terpendam bertahun-tahun. Aku melangkah maju. Aku tak ingin menang, Bu. Aku hanya ingin keadilan. Ia tertawa, tawa yang pahit, seperti kopi tanpa gula. Catalan, kau lahir di atas emas, tidur di atas sutra, dan bicara soal keadilan? Aku bekerja siang malam untuk ayahmu, mengurus surat, rapat, bahkan menggantikan ibumu yang lemah. Tapi kapanpun ia memandangku, yang ia lihat hanyalah sekretaris. Kau memilih jadi istrinya, balasku. Bukan aku yang memaksamu, karena aku layak lebih. Teriaknya. Dan Dodi. Dodi mengerti itu. Ia bilang gak kita ambil semua. Untuk kita berdua. Aku menggeleng. Ia hanya memanfaatkanmu. Bahkan dalam rekaman itu, ia menyebutmu alat yang mudah dikendalikan. Wajah Dewi memucat. Ia maju selangkah. Tangannya meraih pistol di balik jaketnya. Kalau begitu, biar aku yang mengakhiri ini. Tapi sebelum ia menembak, Budi muncul dari balik rak, melempar gulungan tali ke arahnya. Dewi terhuyung, pistolnya jatuh ke lantai kayu dengan denting nyaring. Aku tak lari. Aku berdiri tegak. Menyerahlah, Bu. Polisi sudah menangkap Dodi. Semua rekaman, transfer, racun, semuanya terbukti. Kau tak punya tempat lagi untuk lari. Dewi menatapku, lalu tertawa lagi. Kali ini,
Ada air mata di matanya. Kau benar-benar mirip ayahmu, bisiknya. Sama keras kepalanya. Lalu, tiba-tiba ia berlari, bukan ke arah kami, tapi ke pintu belakang gudang, menuju tebing. POV, Budi. Aku mengejarnya tanpa berpikir. Kaki telanjangku menginjak pasir dan batu tajam, tapi aku tak merasa sakit. Yang kurasakan hanya dorongan untuk menghentikannya sebelum ia membahayakan diri atau orang lain. Dewi berlari seperti orang kesurupan. Dress hitamnya berkibar di angin laut. Ia sampai di tepi tebing, napasnya tersengal, matanya liar. Jangan dekat. Teriaknya mengangkat tangan. Aku lebih baik mati daripada di penjara. Luna menyusul di belakangku, masih memegang dokumen itu. Ia berhenti beberapa meter dari Dewi. Kami tak akan menyerahkanmu ke penjara jika kau menyerah sekarang, kata Luna. Suaranya tenang tapi tegas. Kau bisa bicara. Ceritakan semuanya. Mungkin kau bisa menebusnya. Dewi menatapnya lama. Lalu perlahan, ia tersenyum. Senyum yang rapuh seperti kaca retak. Terlambat sayang, katanya. Aku sudah terlalu jauh. Ia melangkah mundur, 1 langkah, 2 langkah. Tanah di bawah kakinya runtuh. Aku berlari, tapi terlambat. Dewi terpeleset. Tubuhnya jatuh ke jurang. Tangannya mencoba meraih akar pohon, tapi gagal. Teriakannya memantul di antara tebing, lalu lenyap ditelan debur ombak. Kami berdiri di tepi tebing, diam. Angin laut menerpa wajah kami, membawa garam dan kesedihan. Luna menunduk. Matanya jatuh ke pasir. Dia tak harusnya mati seperti ini, bisiknya. Aku letakkan tangan di bahunya. Tapi pilihannya sendiri yang membawanya ke sini. Kami kembali ke gudang, mengumpulkan sisa dokumen. Di antara map, aku menemukan surat kecil, tulisan tangan Dewi. Jika kau baca ini, berarti aku sudah tiada. Aku tak minta maaf, tapi aku ingin kau tahu. Aku mencintai ayahmu. Mungkin tak seperti yang seharusnya, tapi aku mencintainya. Dan kebencianku pada kalian berdua lahir dari cinta yang tak pernah diakui. Aku menyerahkan surat itu pada Luna. Ia membacanya, lalu melipatnya perlahan. Cinta yang salah arah bisa jadi racun, katanya pelan. Malam itu, kami kembali ke kapal. Langit penuh bintang. Laut tenang. Tapi hati kami berat. Kami membawa bukti yang cukup untuk menjatuhkan Dodi selamanya. Tapi kami juga membawa kematian, bukan hanya Arif, tapi juga Dewi. Dan di tengah kemenangan, aku sadar kebenaran itu mahal, dan terkadang harganya adalah nyawa. Aku tak pernah percaya pada takdir. Ayahku bilang, nasib itu buatan tangan sendiri. Tapi malam itu, di tepi tebing Pulau Mentari, aku melihat takdir menjemput seseorang, bukan dengan pedang atau petir, tapi dengan tanah yang runtuh di bawah kakinya sendiri. Dewi jatuh seperti daun kering yang ditiup angin, perlahan, lalu tiba-tiba lenyap. Tak ada teriakan panjang, hanya desa napas yang terputus, lalu debur ombak yang menelannya. Kami menunggu di tepi tebing hingga fajar. Kapal polisi akhirnya datang, dikirim setelah Luna mengirim koordinat dan bukti awal ke komisaris yang dulu pernah dibantu ayahnya. Mereka menyisir laut dengan perahu karet, lampu sorot menyapu permukaan air yang gelap, tapi tubuh Dewi tak ditemukan. Arus bawah membawanya entah kemana, mungkin ke dasar laut, mungkin ke pulau terpencil yang tak bernama. Kami anggap dia tewas, kata salah satu polisi. Wajahnya letih. Tapi tanpa jenazah secara hukum ia masih buron. Luna hanya mengangguk. Ia tak membantah. Mungkin karena di hatinya Dewi sudah mati sejak lama. Sejak ia memilih racun daripada kejujuran. Kami kembali ke kapal nelayan Pak Harun saat matahari mulai menyingsing. Langit berubah jingga, memantul di permukaan laut seperti api yang padam perlahan. Luna duduk di buritan, mengenakan kebaya putih yang kini compang-camping, roknya kotor oleh lumpur dan garam. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat, tapi matanya tenang. Seperti orang yang akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Kau baik-baik saja? Tanyaku, duduk di sebelahnya, ia menatap laut. Aku merasa lega, tapi juga bersalah. Kenapa bersalah? Karena aku berharap ia mati. Di dalam hatiku, aku ingin ia menderita seperti ayahku menderita. Tapi saat melihatnya jatuh, aku hanya merasa sedih. Ia manusia, Budi. Hanya saja, ia memilih jalan yang salah. Aku diam sejenak. Lalu berkata, kebaikan bukan berarti tak pernah marah, tapi tetap memilih tak membenci meski punya alasan. Luna menoleh padaku. Senyum kecil mengembang di bibirnya. Sejak kapan kau jadi filsuf?
Sejak hidup mengajariku bahwa kebencian itu seperti racun, kau minum, tapi berharap orang lain yang mati. Ia tertawa pelan, tawa pertama sejak Arif pergi. Di Jakarta, kami langsung menuju kantor Komisaris Yuda. Satu-satunya polisi yang tak bisa dibeli Dodi, menurut catatan ayah Luna. Di sana kami menyerahkan semua dokumen. Surat wasiat asli, laporan medis, rekaman video, daftar rekening rahasia, dan surat pengakuan Dewi Komisaris membaca semuanya dalam diam. Leilin, ia menatap Luna. Kau tahu ini akan mengguncang dunia bisnis Indonesia, kan? Lebih baik guncang daripada busuk dari dalam, jawab Luna. Dalam 24 jam, Dodi Wiratama ditangkap di rumah mewahnya di Menteng. Ia mencoba kabur lewat terowongan rahasia di bawah garasi, tapi polisi sudah menunggu. Saat digelandang, ia tak bicara. Hanya menatap Luna dengan mata dingin seolah berkata, "Kau menang, tapi engkau tak akan pernah jadi seperti ayahmu." Tapi Luna tak peduli. Ia sudah melewati titik itu. Malam itu, kami duduk di warung kopi pinggir jalan. Tempat pertama kali kami benar-benar bicara sebagai manusia, bukan sebagai putri konglomerat dan penjual mie ayam. Aku memesan 2 mie ayam seperti dulu. Kau akan kembali ke desa? Tanya Luna meniup mie-nya. Mungkin, jawabku. Tapi aku juga ingin membantumu membangun sesuatu yang baru di perusahaan. Ayahmu bilang, bisnis bukan soal uang, tapi soal kepercayaan. Dan kepercayaan itu harus dibangun dari bawah. Luna tersenyum. Aku sudah buat rencana. Aku akan ubah grup Wiratama menjadi perusahaan yang peduli pada rakyat kecil seperti kamu. Jangan ubah karena aku, kataku. Ubah karena itu benar, ia mengangguk. Lalu tiba-tiba ia menggenggam tanganku. Terima kasih, Budi. Kau menyelamatkanku. Bukan hanya dari kematian, tapi dari kebencian. Aku tak menjawab. Tapi di hati aku tahu, aku tak menyelamatkannya. Ia menyelamatkan dirinya sendiri dengan memilih kebenaran, meski harganya mahal. Dan malam itu, di bawah lampu jalan yang redup, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan terus berdiri di sisinya, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai teman, sebagai saksi bahwa kejujuran masih ada, bahkan di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Karena di balik lusuhnya bajuku ada hati yang percaya. Keadilan selalu menang, meski butuh waktu, air mata, dan terkadang nyawa. 3 bulan telah berlalu sejak tubuh Dewi lenyap di laut dan Dodi dibawa pergi dalam borgol perak yang dulu ia kenakan sebagai aksesori mewah di pergelangan tangan. Kini, ia duduk di balik jeruji besi, menunggu persidangan yang akan mengubur namanya selamanya. Nah, Surasa Kabar menulisnya sebagai skandal keluarga terkaya abad ini. Tapi bagiku ini bukan skandal. Ini pemulihan. Aku kini menjabat sebagai CEO Grup Wiratama, bukan karena warisan, tapi karena pilihan. Dan pilihan pertamaku adalah mengubah segalanya. Kantor pusat yang dulu dingin seperti museum kini dipenuhi tanaman hidup, lukisan seniman lokal, dan ruang terbuka untuk karyawan berdiskusi tanpa hierarki. Aku menghadapi sistem bonus berbasis keuntungan semata, lalu meluncurkan program Wiratama Peduli, membangun sekolah di desa terpencil, memberi modal usaha pada pedagang kecil, dan merekrut mantan buruh pabrik sebagai penasihat kebijakan. Sosial.ke salah satu wajah pertama yang kulihat di rapat pertama tim CSR adalah Budi. Ia datang dengan kemeja lusuh yang sudah kucuci, tapi terlalu sederhana tetap jujur. Aku menawarinya posisi kepala divisi pemberdayaan masyarakat dengan gaji yang cukup untuk menyembuhkan ibunya dan membangun rumah baru di Sumberjati. Tapi ia menolak. Terima kasih. Luna, katanya suaranya tenang seperti angin sawah. Tapi aku bukan orang kantor. Aku penjual mie ayam. Dan rakyat kecil butuh contoh, bukan naik ke atas, tapi tetap berdiri di tanah yang sama dengan mereka. Aku tak memaksa, karena aku tahu, itulah yang membuatnya luar biasa, tapi aku tak membiarkannya pergi begitu saja. Aku membeli gerobak barunya, hijau tua, kokoh, dengan kompor modern dan tenda berlapis UV. Di sisi gerobak, kini tertulis, mie ayam Budi, resep warisan, hati yang jujur. Dan setiap minggu, aku datang. Tak dengan mobil mewah, tapi dengan sepeda motor tua yang kubeli dari pasar loak. Aku mengenakan kebaya katun sederhana, kadang ungu, kadang hijau muda, dipadu rok panjang berbahan lace tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhku tanpa berlebihan. Rambutku dikepang, wajahku tanpa riasan tebal. Di warung pinggir jalan itu, aku bukan Luna Wiratama, CEO. Aku hanya Luna.
wanita yang akhirnya belajar arti kehidupan dari seorang penjual mie ayam. Hari ini, seperti biasa, aku duduk di bangku kayu yang sudah mulai retak. Budi menyajikan semangkuk mie ayam, kaldu bening, ayam suwir, pangsit rebus, dan taburan bawang goreng yang harumnya mengingatkanku pada masa kecil. Masih enak? Tanyanya, tersenyum kecil. Lebih enak dari restoran bintang 5, jawabku jujur. Ia tertawa, tawa yang tulus, tanpa beban. Di kejauhan, anak-anak desa bermain layang-layang. Ibu-ibu duduk di teras menumbuk sambal. Langit senja memerah, memantul di genangan air hujan sore tadi. Kau pernah menyesal? Tanyaku tiba-tiba. Menyesal menciumku di depan semua orang? Budi menatapku. Matanya tenang, dalam, seperti sumur yang tak pernah kering. Kalau aku menyesal, kau mungkin sudah mati, katanya pelan. Tetapi aku tak menyesal karena itu bukan soal menciummu. Itu soal menyelamatkan nyawa. Dan di dunia ini, nyawa tak punya harga, tapi punya nilai. Aku menunduk. Mataku kan hampir gitu. Tapi kau tahu, ayahku pernah bilang, orang hebat bukan yang punya banyak uang, tapi yang berani berdiri saat semua orang duduk. Aku kira itu metafora. Tapi ternyata, itu deskripsi tentangmu, ia menggeleng. Aku bukan orang hebat, Luna. Aku hanya tak bisa diam melihat kejahatan. Kami duduk dalam diam sejenak. Hanya suara sendok menyentuh mangkuk, angin berdesir, dan jangkrik mulai bernyanyi. Lalu aku berkata, aku akan bangun pusat pelatihan usaha kecil di Sumberjati. Untuk para player minimum, kau mau jadi mentor? Ia tersenyum. Asal kau janji, jangan ubah resep mie ayam ibuku. Janji, kataku. Mengulurkan tangan, ia menjabat, tangannya kasar. Penuh kapalan di tepi hangat. Dan di tengah senja yang memudar, aku menyadari sesuatu. Kemenangan bukanlah saat Dodi ditangkap atau Dewi jatuh. Kemenangan adalah saat kebenaran tak lagi dijual, saat kejujuran dihargai meski datang dari gerobak lusuh, dan saat dua dunia, yang dulu terpisah oleh tembok emas, akhirnya duduk bersama, menikmati semangkuk mie ayam tanpa kata-kata, hanya saling memahami. Aku menatap Budi, pria muda dari desa kecil yang berani menantang takdir demi menyelamatkan nyawa asing. Di balik lusuhnya bajunya, ada hati yang lebih bersih daripada semua emas di kantorku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh.